Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Everton sempat mendapatkan penalti di menit akhir saat melawan Manchester United. Keputusan dianulir wasit. Ini penjelasan Premier League. Laga sengit terjadi di Goodison Park, Liverpool. Dalam laga Everton versus MU, tuan rumah sempat unggul 2 gol lewat Beto dan Abdoulaye Doucouré di babak pertama. MU pun mengejar di babak kedua lewat gol Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte di menit akhir. The Toffees punya kans unggul lagi lewat penalti pada menit 90+4. Pelanggaran terjadi saat Ashley Young diapit Harry Maguire dan Matthijs de Ligt. Bek Everton itu jatuh saat jersinya terlihat ditarik dan ada sedikit kontak. Saat berusaha menyambar bola muntah hasil tendangan Idrissa Gueye, wasit Andy Madley sempat memutuskan penalti. Namun kemudian mengecek VAR, keputusan kemudian berubah dan Everton tidak jadi mendapatkan hadiah penalti. Laga Everton versus MU akhirnya tetap imbang 2-2. Premier League kemudian merilis penjelasan mengapa penalti itu akhirnya dibatalkan. VAR memeriksa seruan penalti wasit kepada Everton atas pelanggaran yang dilakukan Maguire terhadap Ashley Young dan menganggap tidak ada pelanggaran yang dilakukan dan merekomendasikan peninjauan di lapangan. Wasit membatalkan keputusan awal dan permainan dimulai kembali dengan drop ball, jelas pernyataan Premier League. Keputusan itu dipertanyakan manajer Everton, David Moyes. Ia beranggapan bahwa Ashley Young jelas dilanggar. Manchester United berbagi poin dengan Everton setelah bermain imbang 2-2 dalam laga pekan ke-26 Premier League. Pertandingan yang penuh drama ini menyajikan comeback dramatis Setan Merah setelah tertinggal 2 gol di babak pertama dan nyaris kalah. Nyaris terkapar di Goodison Park dan nyaris semakin terbenam di papan bawah. Meski akhirnya bisa menyelamatkan 1 poin. Penampilan beberapa pemain MU khususnya bek Matthijs de Ligt dan striker Rasmus Højlund mendapatkan sorotan tajam pasca pertandingan. Manchester Evening News memberikan rating 1/10 untuk penampilan Højlund. Penyerang MU itu dinilai tampil jauh di bawah ekspektasi. Dia gagal memenuhi harapan dan tidak mampu memberikan ancaman berarti bagi pertahanan Everton. Højlund benar-benar tidak berdaya saat melawan Everton. Dia seperti anak kecil di antara pemain dewasa, gagal memberikan dampak positif sepanjang laga. James Tarkowski dan Jarrad Brandwhite benar-benar membuatnya tidak berkutik. Sementara itu Matthijs de Ligt juga tidak luput dari sorotan tajam. Rating yang diberikan kepadanya tidak jauh beda dari Højlund, yakni 2/10. Salah satu warisan terakhir Erik ten Hag MU itu terlihat sudah menurun drastis. Dia kewalahan dan menjadi bulan-bulanan di Goodison Park. Sebuah pesan disampaikan Bruno Fernandes kepada skuad Manchester United. Ia ingin timnya bisa tampil lebih konsisten dan tidak membiarkan gawang mereka kebobolan terlebih dahulu. Fernandes menyebut bahwa timnya tidak boleh terus-menerus kebobolan lebih dahulu karena itu akan menyulitkan diri mereka sendiri. Fernandes menyebut bahwa penampilan MU memang membaik di babak kedua, namun ia menilai Setan Merah harus tampil dengan baik sepanjang laga, bukan hanya setelah kebobolan terlebih dahulu. Fernandes menyebut bahwa para pemain Manchester United tidak boleh berpuas diri dengan hasil ini. Ia menilai ada banyak hal yang harus diperbaiki dari performa mereka agar mereka selamat dari jurang degradasi. Fernandes dan skuad Manchester United akan bermain di Old Trafford pada tengah pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Ipswich Town di tengah pekan ini pada pekan 27 Premier League. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku kurang happy dengan hasil pertandingan timnya melawan Everton baru-baru ini. Kendati Setan Merah di laga ini berhasil comeback dari kekalahan.
Meski timnya terhindar dari kekalahan, Ruben Amorim tidak terlalu senang karena ia menilai timnya tidak tampil dengan oke di laga ini. Dalam wawancaranya di TNT Sport, Ruben Amorim mengaku kurang bahagia dengan hasil ini. Ia menyebut bahwa Manchester United harusnya meraih 3 poin di laga ini, sehingga ia kesal timnya hanya mampu meraih 1 poin. Pada kesempatan ini juga Amorim mengkritik penampilan timnya. Ia menilai Setan Merah tampil sangat buruk di babak pertama. Ia juga mengkritik bagaimana timnya dengan mudah kehilangan bola sehingga itu membuat Everton leluasa mengancam gawang mereka. Chelsea dikabarkan telah menyalakan kembali minat mereka terhadap penyerang tengah Sporting Lisbon Victor Gyökeres di tengah Manchester United mengejar penyerang tersebut. Bintang Ipswich Town Liam Delap diyakini menjadi target prioritas Chelsea menyusul awal hidupnya yang luar biasa di Liga Utama Inggris. Meskipun The Blues juga tertarik untuk merekrut Gyökeres menurut Give Me Sport. Pemain internasional Swedia itu dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge tahun lalu, tetapi minat Chelsea terhadap jasanya meredah di tengah pengejaran mereka terhadap Victor Osimhen. Namun, The Blues kini telah menyalakan kembali minat mereka terhadap Gyökeres dan mereka siap bersaing dengan Arsenal dan Manchester United untuk mendapatkan tanda tangannya akhir tahun ini. Namun, pemain berusia 26 tahun itu akan tersedia dengan biaya murah sebesar 70 juta euro musim panas ini menurut Give Me Sport. Kendati kontraknya dengan Sporting Lisbon dilaporkan mencakup klausul pelepasan sebesar 100 juta euro. Sporting Lisbon bersedia menjual Victor Gyökeres dengan harga sekitar 70 juta euro. Tetapi Manchester United tidak termasuk di antara tim yang memimpin perlombaan untuk merekrut penyerang berusia 26 tahun itu. Bahkan jika Setan Merah berhasil lolos ke Liga Champions, masih ada tim yang lebih menarik yang mengejar Victor Gyökeres. Manchester United meraih hasil imbang 2-2 melawan Everton dalam laga pekan ke-26 Premier League 2024-2025 yang penuh drama di Goodison Park. Meskipun Bruno Fernandes berperan penting dalam kebangkitan tim, ada satu pemain yang mencuri perhatian, yaitu Patrice Dorgu. Dorgu yang baru saja bergabung dengan Setan Merah menunjukkan performa luar biasa yang membuatnya pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Dalam pertandingan melawan Everton, Dorgu menjadi sosok kunci bagi pertahanan MU. Meskipun timnya mengalami kesulitan di babak pertama, Dorgu tetap tampil solid dan berkontribusi dalam serangan, membuktikan bahwa ia adalah investasi yang tepat bagi tim. Patrice Dorgu tampil menonjol dalam laga melawan Everton dengan menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang tinggi. Di babak pertama, meski timnya tertinggal, Dorgu tetap berusaha keras untuk membantu timnya bangkit. Ia menjadi salah satu pemain yang paling aktif dalam menyerang dan bertahan, memberikan harapan bagi para penggemar. Setelah jeda, Dorgu tidak mengendurkan semangatnya. Ia terus menjadi ancaman di sisi kiri, menggerakkan bola dengan cepat dan efektif. Fans Manchester United pun mulai mengakui bahwa kehadiran Dorgu memberikan dampak positif bagi tim. Reaksi para fanbase MU terhadap penampilan Dorgu sangat positif. Banyak yang menyatakan bahwa ia adalah pemain yang berusaha keras dan selalu bermain untuk lambang klub. Banyak yang percaya bahwa jika Manchester United dapat mendukung perkembangan Dorgu, ia akan menjadi salah satu pemain kunci dalam sistem permainan pelatih Ruben Amorim. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bintang AS Roma Paulo Dybala musim panas ini. Pemain asal Argentina itu, Paulo Dybala, telah dikaitkan dengan kepergian AS Roma selama 18 bulan terakhir dan pindah ke Manchester United. Namun Paulo Dybala menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun di AS Roma pada bulan Januari dan kontrak barunya kini akan berakhir pada tahun 2026. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Manchester United dan kubu Ruben Amorim diperkirakan akan melancarkan pengejaran besar-besaran menjelang bursa transfer musim panas mendatang menurut Picajes. Paulo Dybala yang sepanjang karirnya kerap dibandingkan dengan Lionel Messi diperkirakan akan bergabung dengan Chelsea musim panas lalu. Namun minat Chelsea sirna setelah mereka menyetujui kesepakatan untuk memboyong Kendrick Paes ke klub tersebut dan Manchester United kini muncul sebagai calon terdepan dalam perlombaan untuk merekrutnya. Ketertarikan Manchester United terhadap Paulo Dybala muncul setelah kepindahan Marcus Rashford ke Aston Villa dengan status pemain pinjaman pada bulan Januari.
Marcus Rashford nampaknya mulai menikmati kehidupannya di Aston Villa. Hal ini terlihat dari kontribusinya bagi The Villains baru-baru ini. Beberapa saat yang lalu Rashford menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang top saat melawan Chelsea. Masuk di awal babak kedua, Rashford menjadi ancaman nyata di sisi kiri lini serang Aston Villa. Dengan kecepatannya ia membuat lini pertahanan Chelsea keteteran untuk menghentikannya. Di laga ini Rashford terkoneksi dengan baik dengan Marco Asensio. Alhasil ia bisa memberikan 2 assist bagi sang penyerang sehingga Aston Villa menang 2-1 atas Chelsea. Alhasil ia dinobatkan sebagai man of the match di laga ini. Kemenangan atas Chelsea berdampak besar bagi Aston Villa. Kemenangan ini membuat mereka naik ke peringkat 7 klasemen sementara Premier League, di mana mereka hanya berjarak 3 poin saja dari zona Liga Champions.